di sini perkenalkan masih ada Dianika Putri NIM 1C1406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang diberi tugas untuk review jurnal, dan saya mengambil jurnal tentang fasis pengendapan dan porositas batuan karbonat formasi Kujung 1, Cekungan, Jawa Timur Utara, Lapangan Tengah, oleh Ataka Warismi, Ian Haryanto, Reza Moh Ganjar, dan Yusi Firmansyah. Jurnal ini berjudul Fasis Pengendapan dan Porositas Batuan Karbonat Formasi Kujung 1, Cekungan, Jawa Timur Utara, Lapangan Tengah, yang dipublikasikan pada Pajajaran Geoscience Journal Volume 4 Nomor 1 tahun 2022 Februari. Tujuan utama yaitu mengetahui jenis litofasis, fasis pengendapan, serta nilai porositas batuan karbonat pada formasi Kujung 1 dengan menggunakan data dari 4 sumur di Lapangan Tengah. Metodologinya yaitu peneliti menggunakan kombinasi data primer berupa core atau batuan inti dan sahitan tipis petrografi, serta data sekunder berupa log sumur atau wireless logging. Analisis dilakukan melalui korelasi antar sumur, penentuan elektrofasis, dan perhitungan porositas secara kuantitatif. Penulis menegaskan bahwa batuan karbonat adalah pemain atau kunci dalam industri energi karena menyimpan sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi dunia. Fokus utamanya adalah Lapangan Tengah yang berada di formasi Kujung 1, Cekungan, Jawa Timur Utara. Bagian pendahuluan menjelaskan bahwa batuan karbonat memiliki sifat unik dibandingkan batuan klasik karena komposisi kimia dan biologisnya yang membuat mereka mudah berubah setelah diendapkan. Di sini juga disebutkan definisi teknis batuan karbonat, yaitu batuan yang kandungan kalsium karbonatnya lebih dari 50%. Penulis merinci letak geografis lapangan penelitian yang berada di ujung paparan Madura. Secara geologis, formasi Kujung 1 ini berumur Miosen awal dan posisinya berada tepat di atas unit Kujung 2. Peneliti menggunakan standar klasifikasi Dunham tahun 1962 untuk melihat tekstur batuan dan Choquette dan Prey 1970 untuk menganalisis jenis perbatuan. Metode dibagi menjadi 4 tahap, di mana pertama persiapan atau studi literatur, yang kedua pengumpulan data, ambil data core dan log, yang ketiga pengolahan data menggunakan perangkat lunak Petrel, hingga penyusunan laporan. Data core digunakan untuk melihat wajah asli batuan di bawah mikroskop, sedangkan data log sumur dipakai untuk memetakan kondisi bawah tanah secara vertikal. Berdasarkan pengamatan contoh batuan di sumur AK29B pada kedalaman 427 hingga 433 kaki, ditemukan 4 jenis litofasis utama. Yang pertama ada Mollusca pexton, yaitu batuan yang didominasi cangkang moluska. Yang kedua ada bentik foraminifera grindstone, di mana batuan kaya fosil foraminifera yang hidup di dasar laut dengan sedikit lumpur. Yang ketiga ada bentik foraminifera pexton, di mana mirip dengan sebelumnya tapi lebih banyak kandungan lumpur karbonatnya. Yang keempat ada alga grindstone, batuan yang didominasi oleh fosil alga. Selain itu dijelaskan pola energi air purba melalui grafik log. Bentuk funnel atau corong menandakan energi air yang makin kuat. Cylindrical atau tabung artinya energinya stabil, dan bell atau lonceng artinya energi air mulai melemah. Peneliti menyajikan peta kolerasi bawah tanah yang menghubungkan dua sumur AK29A dan AK29B dengan jarak 1150 meter. Di sini dijelaskan bahwa lingkungan pengendapannya adalah forest slope atau lereng depan terumbu. Forest slope energi rendah diisi oleh batuan jenis pexton karena saat terbentuk arus airnya lemah sehingga banyak lumpur atau matriks yang mengendap. Kedua ada forest slope energi tinggi yang diisi oleh batuan jenis grindstone karena arus airnya kuat sehingga lumpurnya hanyut dan menyisakan butiran fosil yang bersih. Halaman ini menampilkan tabel standar dunia milik Filson 1975 untuk menentukan posisi sabuk fasis. Kesimpulan penting di halaman ini adalah batuan karbonat di Lapangan Tengah bukanlah batuan yang tumbuh di tempat tersebut, melainkan mereka adalah hasil transportasi atau runtuhan dari area paparan yang kemudian terbawa arus dan mengendap di area lereng atau slope. Komponen utamanya adalah fosil foraminifera, bentik, dan alga, sementara jumlah koralnya ditemukan sangat sedikit. Ini adalah bagian yang paling krusial untuk menemukan nilai ekonomi lapangan. Peneliti menghitung persentase ruang kosong atau pori dalam batuan. Hasilnya menunjukkan perbedaan kualitas yang kontras antar fasis. Yang
pertama ada kualitas istimewa, dipegang oleh bentik foraminifera grindstone dengan nilai porositas rata-rata 43,7%. Kualitas bagus dipegang oleh bentik foraminifera pekstone 14% dan alga grindstone 11,1%. Kualitas buruk dipegang oleh moluska pekstone yang hanya punya porositas 6,5%. Secara keseluruhan, rata-rata porositas lapangan ini adalah 18,83%. Kesimpulannya, turun naiknya muka air laut purba sangat menentukan kapan karbonat tumbuh subur atau kapan mereka mati tenggelam. Baik, itulah hasil presentasi saya. Kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.